Masih ada yang belum, Pak. Oke.
Mana nak? Hah? Halo, bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya? Udah kelihatan ya? Screen-nya udah masuk? PPT-nya? Belum, Pak. Masih loading. Masih loading ya? Oke, sambil kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan sekalian, langsung aja kemarin kita ada kendala sehingga tidak bisa Zoom. Jadi untuk pertemuan yang kemarin Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu tentang data, ya, tentang data. Udah masuk? Belum, PPT-nya Pak. belum masuk ya? Loading, Pak. Masih muter aja, Pak. Kemarin materinya udah dibagi belum sama Viola? Viola apa Vivi ya kemarin ya, si pennya ya? Kemarin saya udah bagi sama si pennya. Bukan saya, Pak, si pennya. Oh iya, kemarin udah saya kasih belum? Belum, Pak. Belum ya? Kemarin Bapak nyuruh tunggu ya, saya tunggu, tapi belum Bapak kirim-kirim. Oh iya iya iya. Kemarin udah saya kasih Bu Vira sih. Tuh saya masukin grup WA. Ini
Kenapa ya screen-nya kok nggak mau masuk materinya? Nggak tahu, Pak. Ya udah PPT-nya sambil dibuka aja, sambil dengerin saya. Oke. Ya, PPT-nya dibuka di handphone. Yaitu tentang data. Data adalah kumpulan dari hasil pengukuran atau pengamatan dari seseorang atau sekumpulan orang dalam bentuk angka atau pernyataan. Data merupakan kumpulan dari nilai variabel. Nah, ini pengertian secara umum. Kemudian data itu berupa gambaran yang masih mentah, yang masih membutuhkan proses, sehingga output dari data tersebut menghasilkan sebuah informasi. Seperti itu. Jenis data. Jenis data ada dua. Yang pertama data di FASPELKES, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, di data tersebut dibagi menjadi dua. Data terstruktur dan data tidak terstruktur. Kemudian jenis data yang kedua yaitu data penilaian. Nah, di dalam data penilaian ini dibagi lagi ada tiga, yaitu jenis data menurut sumbernya, jenis data berdasarkan sifatnya, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Nah, ini yang data di FASPELKES ya, Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Nah, kan dibagi dua tadi, data terstruktur. Apa itu data terstruktur? Yaitu terdiri dari nilai-nilai yang dapat disimpan sebagai angka atau jumlah yang terbatas. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, itu kan terstruktur tuh. Terbentuk dalam bentuk angka, seperti itu. Dan atau juga bisa seperti jenis kelamin. Jadi jelas gitu. Datanya itu data real. Kemudian unstructured data atau data tidak terstruktur. Di sini diekspresikan sebagai angka atau kategori. Contoh data tidak terstruktur dalam asuhan kesehatan adalah catatan dokter klinis. Nah, dalam catatan dokter atau rekam medis itu mengandung kode etik atau protokol-protokol tentang prosedural. Di situ dia tidak bisa dalam berbentuk angka ataupun sebagai kategori yang pasti. Jadi banyak mengandung beberapa kemungkinan. Kemudian untuk jenis data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu yang diambil secara langsung oleh objek peneliti. Jadi nanti saudara-saudara pada saat melakukan penelitian, nah itu bisa mewawancarai langsung. Jadi nanti pada saat saudara-saudara ini melakukan penelitian, melakukan suatu observasi, itu bisa menanyakan langsung ke pasiennya. Jadi data primer itu data utama, data yang diambil langsung, data yang belum berwujud
sebuah laporan atau data. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Ini data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Misalnya data yang diperoleh dari puskesmas puskesmas Simpur gitu. Artinya data tersebut sudah jadi. Kita tinggal melihat melakukan analisa dari data tersebut. Apa yang mau kita lakukan penelitian berdasarkan data tersebut. Adakah suatu masalah? Misalkan dari data pasien diabetes. Nah, di situ pasti nanti akan muncul diabetes itu kebanyakan pada usia berapa tahun gitu. Nah, di situ udah ada datanya. Artinya kita udah menerima data yang sudah jadi. Data sekunder itu. Enaknya di situ kalau data sekunder. Kemudian jenis data berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif atau numerik. Nah, yang saya jelaskan tadi di awal, dia digambarkan dalam bentuk tinggi badan, berat badan, itu contohnya ya, atau kadar Hb pasien paru. Nah, dia kan berbentuk dalam angka atau skala. Jadi dia dituangkan dalam sebuah laporan atau jurnal itu dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua ada data kualitatif atau kategori, yaitu data yang disajikan dalam pernyataan atau kata yang mengandung makna selain angka. Misalnya ini biasanya kalau dalam data kualitatif ini dia mengukur sikap seseorang. Misal puaskah pasien A terhadap pelayanan rumah sakit B, seperti itu. Jadi dia dalam bentuk kategori, bukan angka. Gitu. Biasanya dalam kepuasan sih, kalau dalam skripsi itu biasanya tingkat kepuasan. Kemudian jenis data menurut waktu pengumpulannya. Ini ada dua juga. Yang pertama data cross-seksional. Nah, ini data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya itu, nah ini ada nih, dari contohnya. Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2016, data pasien rawat inap bulan Mei. Nah, itu maksudnya seperti ini. Jadi datanya itu dilakukan sudah menyiapkan atau merencanakan waktu penelitiannya, seperti itu. Jadi sudah pasti ketahuan penelitiannya itu akan dilakukan kapan, seperti itu, dalam waktu berapa lama, karena dia hanya pada waktu itu aja, seperti itu, hanya satu waktu. Kemudian yang kedua data time series, data berkala. Data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya perkembangan jumlah pasien. Nah, ini maksudnya datanya data yang terus diperbarui, data yang diupdate. Kalau dalam contoh ini kan perkembangan jumlah pasien. Jadi pasti dalam suatu rumah sakit atau pelayanan kesehatan, jumlah pasien yang berkunjung dalam fasilitas kesehatan tersebut berbeda-beda setiap bulannya. Misal dalam bulan November, Oktober ini 50 pasien. Nanti untuk bulan selanjutnya bisa 100 pasien. Seperti itu. Jadi dia berkala. Kemudian ada sumber data. Nah, ini tadi udah ya. Ada sumber data. Sumber data ini di Fasyankes, Faspelkes, fasilitas pelayanan kesehatan dibagi menjadi 3.
Data primer, data sekunder, sensus yang tadi. Kemudian ada data penelitian, itu ada narasumber, peristiwa, aktivitas, tempat lokasi, dan dokumen. Ini udah nih, sama data sumber data di Faspelkes. Itu sumber primer, data rekam medis atau kesehatan atau dokumen klinis yang berisikan tentang identitas dan persetujuan. Jadi pada saat pasien sebelum dilakukan tindakan itu dia ditunjukkan sebuah lembar persetujuan atau dalam bahasa medisnya itu informed consent sebelum dilakukan pemeriksaan atau tindakan atau pengobatan seperti itu. Kemudian data sekunder. Nah, yaitu data sekunder merupakan referensi diagnosis. Jadi sudah ada data pasien tersebut sebelumnya. Misalkan Mr. X ini dulu pernah berobat diabetes di Rumah Sakit Abdul Muluk pada tahun 2020. Nah, di situ sudah tercatat diagnosa rumah sakit oleh dokter yang menangani. Nah, di situ sudah ada datanya. Lalu pada saat pasien itu berobat kembali pada tahun 2021, diagnosisnya sudah ada. Jadi tinggal melanjutkan saja pengembangan pelayanan kesehatannya. Misal ada beberapa obat yang memang tidak bisa diberikan atau alergi. Nah, jadi di situ udah tahu kita nggak ngulang lagi dari awal seperti itu. Sensus. Setiap hari petugas di unit pelayanan menyiapkan rekapitulasi yang sering disebut sensus harian. Nah, sensus ini sangat berguna di dalam pengolahan data medis. Ya, ini biasanya dilakukan oleh para perawat tuh yang berkunjung ke kamar-kamar pasien. Nah, itu dia kan melakukan sensus di situ. Keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan, kemudian perkembangan kesembuhan mungkin sudah enak badannya atau keluhan yang tadinya mual-mual udah nggak mual lagi, contohnya seperti itu. Nah, itu biasanya dilakukan di fasilitas yang sudah menyediakan rawat inap. Fasilitas yang sudah menyediakan rawat inap seperti itu. Kalau rawat jalan biasanya dia hanya dikontrol saja lewat by phone. Ini yang kedua, sumber data penelitian. Nah, sudah saya singgung tadi di awal, untuk mendapatkan sebuah informasi, bisa melalui narasumber atau informan. Bisa. Jadi misal kita ingin meneliti sebuah kasus di Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, kita bisa menunjuk informan yang akan kita jadikan narasumber. Seperti itu. Misalnya yang mau kita gali itu tentang keluhan pasien gingivitis. Nah, itu kita bisa langsung saja melakukan prosedural. Nah, yang kita pilih yaitu tenaga-tenaga perawat gigi atau dokter giginya. Seperti itu. Berdasarkan penelitian yang mau kita ambil. Jadi yang mau kita dapatkan itu apa? Seperti itu. Nah, di situ narasumber dan kita itu bisa terjalin komunikasi yang baik apabila kita melakukan persiapan-persiapan yang matang. Seperti itu. Dan juga keberhasilan suatu penelitian itu didasarkan pada kejujuran.
Maksudnya seperti ini. Pada saat kita menanyai si narasumber, ada beberapa data yang mungkin disembunyikan karena mungkin takut untuk mempengaruhi nilai akreditasi institusi tersebut. Nah, itu berpengaruh pada kelanjutan penelitian kita. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi ya pintar-pintar kita saja dalam menggali sebuah informasi yang pasti menguntungkan seperti itu. Kita melakukan penelitian di tempat institusi rumah sakit muluk gitu. Maksudnya jangan mengekspos sesuatu informasi yang kurang berkenan yang menimbulkan banyak kontroversi nanti di masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian peristiwa atau aktivitas. Jadi data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan. Nah, ini observasi terhadap peristiwa atau aktivitas. Tapi kajian peristiwa atau aktivitas ini harus dilakukan dengan benar-benar. Kalau tidak nanti kita bisa dibilang gila karena ngide sendiri. Seperti itu. Jadi yang biasa peneliti dilakukan itu selain dari narasumber juga melalui peristiwa. Jadi setelah kita mendapatkan dari narasumber, kalau misalkan penelitiannya di rumah sakit, kita langsung terjun. Misal tadi tentang gigi, ya kita langsung ke ruang poli gigi. Apa yang mau kita cari di situ? Nah, begitu. Informasi apa yang mau kita dapatkan, kita bisa live langsung tuh keadaan atau peristiwa pada saat itu. Pada saat dokter gigi dan perawat gigi melakukan pelayanan pada kasus gingivitis. Jangan kita hanya melakukan penelitian berdasarkan peristiwa atau karena pengamatan saja dan tidak menggunakan narasumber. Nah, nanti kita dibilang ide sendiri. Seperti itu. Kemudian tempat atau lokasi informasi. Kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya. Merupakan tempat maupun lingkungan dari pemahaman lokasi dan lingkungan. Peneliti bisa secara cermat mengkaji dan secara kritis menarik kemungkinan kesimpulan. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Jadi kalian melakukan observasi pada saat dokter gigi dan si perawat gigi tadi melakukan sebuah pelayanan. Nah, di situ kan pasti muncul sikap-sikap dari pasien, interaksi antara pasien dan dokter seperti apa, kemudian lingkungannya kan pasti juga diamati, kondusif atau tidak. Nah, kalau di saat ini sedang pandemi COVID, apakah pelayanan tersebut menerapkan protokol kesehatan atau tidak, baik si pasien ataupun si tenaga kesehatan. Nah, di situ bisa jadi kan karena tidak menerapkan protokol kesehatan, menimbulkan beberapa permasalahan-permasalahan di luar topik utama penelitian kita, dan itu akan mengganggu penelitian kita sehingga penelitian kita nanti bisa bias seperti itu. Kemudian dokumen bahan tertulis. Nah, ini berupa database atau tabel-tabel data yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Ini termasuk di dalam bagian data sekunder. Itu data yang sudah jadi, yang sudah dilakukan olah data, input data, proses, output. Kemudian menjadi sebuah informasi yang akurat. Nah, itulah data sekunder. Pasti di dalamnya juga berisi sebuah dokumen-dokumen. Oke, terima kasih. Kuliahnya selesai. Jadi langsung pulang ini. Jadi slide-nya udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Ada yang kurang mengerti? Boleh. Oh ya, soal tugas kemarin itu sudah saya cek beberapa. Ya, jawabannya kebanyakan textbook sih, tapi oke. Untuk di awal nggak apa-apa. Yang penting kalian paham apa perbedaan-perbedaan dari beberapa tugas-tugas yang saya berikan itu kayak Tipus, IKA itu.
Ya. Mm-mm. Kemarin saya menjanjikan mau memberikan tugas. Nah, belum jadi saya kirim ya, saya sama si Pen ya. Ya karena kemarin lagi ini fokus mau persalinan, jadi ya mohon maaf. Oke, untuk tugasnya ini. Nah, tugasnya dicari aja. Menurut kalian, dicatat aja ya. Iya, Pak. Tugasnya, menurut kalian, dalam sebuah penelitian, manakah yang lebih penting dalam menggali data? Data sekunder atau data primer? Berdasarkan pendapat kalian ya, melalui teori-teori yang sudah kalian baca atau yang sudah saya paparkan tadi. Dalam penelitian tersebut, lebih utama menggunakan data primer atau data sekunder? Atau alasan kalian kenapa memilih data primer atau data sekunder? Atau memilih dua-duanya? Manakah yang lebih menunjang dalam sebuah penelitian? Jangan lupa dikasih referensi teori. Misal kalau nyari di Google, dari teorinya H.L. Bloom, apa Lonsgren, nah berdasarkan teori itu, kalau menurut saya seperti ini. Nah, itu. Jadi jangan hanya pendapat kalian saja seperti itu. Karena kita ini berbicara ilmiah, jadi harus menggunakan juga teori-teori dari para tokoh. Itu Diketik saja. ya, Pak ya. Ada yang kurang jelas soal Tugasnya tugasnya? diketik ya, Pak. Ya, Diketik di Word ya. ya diketik di Word ya. Jangan dalam bentuk ini link. Ada ya kemarin siapa Iya, tuh yang Pak. link tuh? Dalam bentuk file aja, yang penting rapi. Iya, Pak. Oke. Masih ada beberapa menit lagi. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya yang nanya nih. Ini ada Mbak Fira kan di sini. Halo? Cek. Iya, Pak. Saya mau nanya nih. Bagaimana jika dalam kita melakukan penelitian, narasumber menolak untuk memberikan informasi? Apa yang akan kalian lakukan? Padahal narasumber tersebut memiliki peran penting untuk kita mendapatkan sebuah data yang ingin kita cari itu. Ada yang mau jawab? Nanti absennya nanti ya di akhir. Nah ini saya mau nanya. Saya
Catat dulu ya. Itu udah saya chat. Ada yang bisa menjelaskan sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita? Halo? Iya, Pak. Ya, ada yang ingin menjawab pertanyaan saya yang sudah saya ketik? Ada enggak? Yuk, yang mau jawab. Bingung, Pak. Kalau udah ditolak, ya mau gimana lagi, Pak? Kalau udah ditolak gimana lagi ya? Aduh, nyerah dong. Terus Ya, gimana penelitiannya? Dirayu, Pak, dirayu. Dirayu, kayak cewek lu aja dirayu. ya berusaha, Pak. Gimana caranya supaya Bapak narasumber bisa memperbolehkan kita penelitian dengan melakukan apa ya? Wah, Ya berusaha gagal coba lagi, gagal dicoba lagi gitu. ini siapa tadi yang ngomong namanya? Nanda, Pak. Oh, Nanda. Nggak mau ganti narasumber? Lah kalau misal di rumah sakit cuman satu itu narasumbernya gimana, Pak? Bener sih. Akan tetapi dalam suatu bidang itu pasti ada beberapa tenaga kesehatan, nggak cuma satu. Ya mungkin menurut kita sebagai peneliti satu public figure itu yang paling senior gitu ya. Tapi jangan berputus asa di situ. Kalau memang narasumbernya itu susah, ya kita cari alternatif lain. Misal melalui asistennya atau melalui kepala bagiannya. Misal yang ditanyai sebagai narasumber itu dokternya. Kalau dokternya susah, biasanya sih jarang menolak. Akan tetapi karena beliau-beliau ini sibuk, jadi seperti apa ya, bahasanya itu menolak gitu untuk bertemu. Nah, itu kita bisa melakukan koordinasi dengan bidang yang menaungi bagian tersebut gitu. Misal kalau dia di poli gigi itu ketua polinya atau pimpinannya itu pasti ada. Pasti pimpinannya itu menguasai beberapa bidang yang di bawahnya. Nah, kita bisa gali informasi dari dia atau dari tenaga medis lainnya seperti perawat giginya mungkin gitu kan.
Iya, Pak. Jadi jangan berfokus pada satu. Walaupun satu itu memang benar-benar berperan penting seperti itu. Karena kita kalau berfokus itu kita nggak jalan tuh penelitian kita. Tapi nanti pada saat berjalannya penelitian ya kita mau nggak mau paling tidak 1 atau 2 kali memang harus bertemu. Nah di situ tingkat kesabarannya diuji. Jarang sih biasanya yang menolak secara langsung, akan tetapi dengan kesibukan beliau nah itu seperti sebuah penolakan. Nanti pada saat saudara-saudara melakukan penelitian nanti juga akan Merasakan. bertemu hal-hal seperti itu. Tapi enjoy Iya, aja. Pak. Sudah pasti. Oke. Ini dari saya cukupkan materinya untuk hari ini. Ditunggu tugasnya. Tadi ada yang baru ngumpul tugas pada pertemuan kemarin. Ya untuk kita ini kan kita sebagai mahasiswa. Jadi bukan saatnya lagi kita untuk membahas siapa yang belum ngumpul gitu. Sebenarnya saya kurang berkenan gitu karena kita ini kan udah dilatih untuk mandiri. Ya terlambat mengumpul it's okay. Akan tetapi penilaian saya akan berbeda dengan yang mengumpul tepat waktu. Itu aja ya. Ya, Pak. Saya akan memberikan apresiasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang memang benar-benar konsisten dan sesuai seperti itu. Agar tidak menimbulkan kesenjangan karena ya kasihan yang ngumpul duluan masa nilainya sama yang ngumpul terakhir seperti itu. Iya, Pak. Oke, Terus dari tugas saya apa? tugas yang ini dibatas waktu sampai kapan? Tugas yang ini dikumpul sampai sebelum saya memulai kuliah. Jadi hari Jumat jam 12 itu maksimal udah terkirim. Lewat email aja. Tapi ya kalau bisa jangan deadline lah. Saya belum sempat ngebacanya tuh. Oke, rekan-rekan sekalian, tugasnya dikumpul minggu depan hari terakhir hari Jumat jam 12. Itu udah paling sangat terakhir. Ya, Pak. Jangan sampai nggak ngumpul tugas. Ya kan? Saya ngomong lagi jangan sampai nggak ngumpul tugas gimana ya? Ya kasihan aja gitu loh kalau sampai memang ada beberapa yang tidak sempat. Mungkin karena memang kesibukan kerja kalian ya, it's okay lah saya memaklumi. Tapi ya sisihkan beberapa waktu. Baiklah rekan-rekan sekalian, saya cukupkan kuliah pada siang ini. Nanti absennya bisa diisi langsung. Itu udah dikirim sama Mbak Vira. Nanti langsung aja dikirim absensinya. Pak. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Oke, Pak. Ya, Ya, ya boleh live. Iya, Pak. Ya, Pak. ya, Pak. Jangan lupa absen. Iya, Bapak.